Halo sahabat Oke, saya Risanti. Saya Dian. Kembali lagi di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Nah, sahabat Oke, kali ini Isa dan Dian bakal bawain topik-topik seru buat nemenin sahabat Oke di rumah. Tapi nih Yan, gak kerasa ya bengang-bengong di rumah, ternyata 2020 tuh udah tinggal 3 bulan lagi aja tahu. Iya bener banget, padahal kita kegiatannya cuma diem aja ya. Tapi Nisa, kalau aku umpamain karantina ini tuh diibaratin sebagai jalanin hubungan sama orang yang gak cocok. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena kayak diem-dieman, terus bosen, akhirnya kandas udah gitu aja. Aduh bisa aja Dian, apalagi nih katanya PSBB akan diberlakukan lagi. Kayaknya sih ini PSBB revisian yang kemarin ya. Mungkin karena angka positif corona tuh makin hari makin naik ya. Nah itu dia bener banget. Tapi kita juga belum tahu ya keputusan resminya daerah-daerah mana aja yang bakal nerapin PSBB ini lagi. Tapi nih aku boleh pesan sama Isa dan sahabat Oke di rumah, pokoknya tetap jaga kesehatan. Dan semoga PSBB kali ini adalah PSBB yang terakhir. Fix nggak ada PSBB lagi. Amin, amin banget. Amin banget, amin paling kenceng. Dan juga nih sebenarnya kan dari kemarin-kemarin tuh kegiatan kita juga belum sepenuhnya pulih ya. Apalagi kayak pelajar atau mahasiswa tuh banyaknya masih diam di rumah karena sistem belajar online ya. Tapi baiknya katanya karena sering diam di rumah, banyak yang akhirnya nemuin hobi baru loh ya. Nah bener banget, kayak yang kemarin tuh hype banget sama yang namanya Dalgona Coffee. Gak kebayang deh kalau sekarang jadi PSBB lagi. Siap-siap aja, Dalgona Coffee Season 2. Siap-siap kita ngocok lagi tuh kopi Dalgona sampai tangan-tangan kita berotot. Sampai berotot. Dan ada juga yang jadi hobi olahraga. Tiap hari tuh workout terus, sampai badannya tuh sehat banget lah, body goals banget. Pola hidup menjadi sehat ya. Tapi nggak sedikit juga loh Sa, banyak yang mungkin stres kali ya. Ada yang mukanya jadi breakout katanya, terus berat badannya jadi naik. Dan apalagi nih aku ngalamin banget sama yang namanya tidur nggak teratur. Pokoknya jadi berantakan banget deh Sa. Wah ya juga tuh, di samping dari banyak yang nemuin hobi baru, gak sedikit juga tuh yang jatuhnya malah jadi stres karena gak tahu mau ngapain. Tidur-tiduran, scroll IG, makan, nonton drama, makan tidur, ya gitu-gitu aja lah siklusnya. Nah itu dia Sa, dari scroll IG tadi tuh banyak orang yang ngerasa sering ngebandingin diri sama orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya jadi nggak percaya diri deh. Nah, karena barusan nih udah disinggung sama Dian soal gak percaya diri dan sering ngebandingin diri sama orang lain, kali ini kita bakal ngebahas tentang insecure. Tapi nih Sa, sebelum mulai, aku nanya dulu nih sama Isa. Isa sendiri pernah gak sih ngebandingin diri sama orang lain atau gak percaya diri gitu? Contohnya? Kayaknya sih pernah ya. Kayak ngerasa, aduh aku ketinggalan terus ya sama orang lain, atau kok aku nggak sesuai standar ya. Dan kayaknya tuh emang insecure ini tuh lagi marak banget ya di kalangan remaja-remaja sekarang. Tapi sebenarnya insecure tuh artinya apa sih? Nah untuk Isa dan sahabat Oke di rumah, menurut Kuiper.com, insecure ini bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman. Dari ketidakamanan inilah muncullah perasaan kayak malu, perasaan kayak bersalah. Terus yang lebih parahnya lagi adalah perasaan gak percaya diri. Akibatnya apa nih Sa? Akibatnya orang-orang tuh jadi malas atau takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Ternyata efeknya parah juga ya, dari malu sampai malas interaksi sama orang lain gitu. Dan itu tuh muncul karena kita selalu merasa ada yang kurang ya sama diri kita. Apalagi nih ya, sekarang kan lagi zaman-zamannya sosmed nih. Kayak apa-apa kita bisa lihat di sosmed. Kayaknya itu bisa bikin kita makin-makin ngerasa insecure ya. Iya, apalagi kan sosmed tuh tempat orang-orang bagiin momen, bagiin kegiatan. Yang akhirnya di sisi lain nih banyak orang yang merasa kayak, kok dia bisa produktif banget ya, dia kok bisa selangsing itu, dan banyak lagi. Bener banget. Nah barusan kita
kan kita udah bahas tentang sosmed nih. Kemarin juga di sosmed kita udah melakukan riset kecil sama sahabat Oke tentang apa aja sih yang biasanya bikin sahabat Oke ngerasa insecure, dan juga tips-tips apa aja yang biasanya dilakuin oleh sahabat Oke kalau lagi ngerasa insecure ya. Nah, benar banget. Boleh mulai dari Isa dulu kali ya, bacain tanggapannya. Boleh. Nah, yang pertama ada dari sahabat Oke yang bilang katanya, aduh, aku ngerasa insecure karena aku jerawatan. Katanya aku sering dibilang sering gak ngerawat wajah, padahal itu bukan gak dirawat, tapi emang susah hilangnya katanya ya. Iya, bener banget. Apalagi Nisa, bisa dikatakan kalau masalah jerawat tuh jadi permasalahan mudah-mudi nggak sih? Benar. Ternyata bukan karena nggak dirawat sebenarnya, tapi emang faktornya aja yang banyak. Mulai dari faktor hormon, faktor kegiatan, apalagi katanya di luar. Terus nih yang terakhir pasti banyak banget yang ngerasain yang namanya begadang. Nah, bener banget tuh begadang. Makanya nih Bang Haji Roma Irama aja bikin lagu Bergadang Jangan Bergadang. Itu tuh sebenarnya biar kita tuh istirahat cukup supaya badan kita sehat dan wajah kita tuh nggak gampang jerawatan ya. Oh, jadi makna tersirat dari lagunya Bang Haji itu. Oke, bisa. Oke, mungkin yang kedua dari aku kali ya. Boleh. Oke, nih katanya ada sahabat Oke yang bilang kayak gini. Bentar ya, aku cari dulu pertanyaannya. Gak apa-apa. Nah, ada nih. Katanya gini, selain dari masalah fisik nih katanya ada juga yang insecure masalah materi. Nah, yang kayak gini tuh biasanya sering terjadi tuh kayak gini. Kok aku ngerasa nggak cocok ya berteman sama dia, soalnya dia pakai HP-nya iPhone sedangkan aku cuma pakai Xiaomi. Aduh, yang insecure sekarang tuh ada-ada aja ya, sampai ada ke tingkat HP juga gitu. Padahal nih, sekarang aku lagi pakai HP Asia Hidayah tau ya. Wih, yang bisa azan itu ya. Bener banget. Sebenarnya kan pertemanan tuh gak harus dipatok dari kamu pakai HP apa, aku pakai HP apa ya. Sebenarnya kalau misalkan berteman tuh nggak harus melulu tentang materi, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita satu frekuensi, kitanya nyaman, lanjutkan berteman, oke? Bener banget tuh. Nah, sekarang nih ada yang dari sahabat Oke selanjutnya. Katanya dia bilang gini. Gimana tuh? Aku kok ngerasa insecure ya? Aku ngerasa insecure karena jarang sholat. Katanya gitu. Ini sih insecure-nya udah luar biasa banget. Bukan lagi insecure sama manusia, tapi insecure-nya udah sama Tuhan kayaknya ya. Bener banget, tapi ini tuh contoh insecure yang bagus loh kalau menurutku. Karena dia tuh gak cuma mikirin masalah fisik sama masalah materi, tapi dia juga ngerasa kurangnya tuh dalam hal ibadah. Artinya dia tuh pengen lebih memperbaiki lagi soal ibadahnya ya. Nah, jadi buat kamu nih yang ngasih tanggapan ini, mulai dari sekarang ibadahnya ditingkatin lagi ya. Bener banget. Dan juga buat sahabat Oke lainnya, ini tuh bagus loh, perbanyak tuh iri sama orang yang rajin ibadah, supaya kita tuh terpacu buat ikutan rajin ibadah juga ya. Nah, jadi banyak pahala ya. Oke, tapi nih sebelum kita lanjutin ada satu lagi dari sahabat Oke, aku mau nanya dulu sama Isa. Isa pernah gak sih ngerasa insecure ayo? Dan biasanya akan hal apa nih Sa? Aku pernah sih ngerasa insecure, dan biasanya sih ya kayak remaja-remaja perempuan pada umumnya. Aku kalau misalnya lagi jerawatan nih, atau lagi beruntusan, terus aku scroll IG, terus aku langsung ngerasa, aduh aku kentang banget deh kayaknya, kok mereka glowing banget. Tapi pas udah gitu, aku nggak mau terus-terusan sedih dan milih buat aku maskeran aja deh supaya aku nggak jerawatan lagi. Kayak gitu sih kalau aku. Nih Isa nih teman-teman, patut dicontoh. Kalau jerawatan jangan diratapi, terus diam di pojokan sampai nyalain shower segala ya. Langsung maskeran. Dan untuk sahabat Oke di rumah yang punya pabrik masker atau jualan masker, boleh nih Isa di endorse masker. Bener banget, aku siap kok jadi duta masker 2020. Masker corona ya. Oke. Nah, kalau aku kamu lanjutin sendiri, Isa ya. Oh boleh. Oh iya. Oke, kenapa? Kalau kamu sendiri nih biasanya ngerasa insecure karena apa ya? Chris, aku nggak pernah insecure. Soalnya aku ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kamu tuh makhluk Tuhan paling seksi. Aku pernah insecure. Biasanya aku insecure sama tinggi badan sisa. Soalnya
tinggi badan aku paling di kisaran 167 atau 168. Jadi kayak kalau ngeliat orang pakai baju tuh, kok orang bisa pantas banget ya pakai baju ini. Kayak gitu-gitu aja sih paling, Sa. Bener sih, soalnya kayak tinggi badan tuh biasanya jadi hal-hal yang sensitif banget, apalagi buat cowok-cowok. Buat cowok. Dan aku pernah baca nih, katanya nih ya, Gimana tuh? Dear cowok-cowok, kalau tinggi kalian tuh kurang dari 170, udahlah kalian jadi kuman aja katanya. Aku nggak mau jadi kuman, aku mau jadi kentang aja. Kentang setingkat lebih tinggi ya dari kuman. Tapi ya sebenarnya tinggi badan tuh kan bukan patokan apa-apa ya. Yang harusnya ditinggiin itu cita-cita kita, ibadah kita, mimpi-mimpi kita, ya nggak sih? Bener banget. Nah, jadi pokoknya jangan insecure lagi ya. Oke, Sa, aku lanjut ya dari tanggapan sahabat Oke. Ini ada tanggapan yang bagus banget. Dia tuh ngasih tips atau cara gimana caranya keluar dari rasa insecure atau cara menghadapinya. Katanya gini nih, Sa. Intinya gue harus apresiasi diri sendiri dengan rasa percaya diri. Dan gue berpikir kalau gue terus-terusan insecure, kapan gue akan berkembang? Keren. Gimana nih, Sa? Nah, itu tuh bagus banget sebenarnya. Daripada dia tuh tahu dia tuh punya rasa insecure, tapi dia tuh milih untuk apresiasi diri dan upgrade skillnya daripada terus-terusan meratapi rasa insecure-nya dia ya. Nah, bener banget, daripada capek-capek ngurusin insecure, mulai dari sekarang gali, asah, atau pokoknya skill kalian deh. Yang hobinya nyanyi, pokoknya skillnya diasah lagi. Yang biasanya nyanyi di kamar mandi, mulai dari sekarang direkam, mulai cover-coveran. Atau yang hobinya fotografi, bisa nih motret-motret sekitar rumah. Gak apa-apa walaupun cuma pakai HP, yang penting kita fokus sama skill kita daripada ngeliatin orang lain aja. Bener banget. Apalagi kita kan punya banyak waktu ya sekarang karena kita lebih sering di rumah gitu ya. Dan tanggapan sahabat Oke yang barusan tuh relate banget sama tanggapan sahabat Oke yang lain yang cerita kalau dia tuh ngerasa insecure sama produktivitas orang lain. Dia tuh ngerasa insecure karena dia nggak tahu mau gimana, mau kayak apa buat masa depan dia. Daripada terus-terusan mikir kayak mau gimana, terus jatuhnya malah stres, mending ikutin sahabat Oke yang tadi ya. Apresiasi diri, melakukan apa yang kita suka. Siapa tahu bakat kita tuh akan kita temukan pas kita lagi di rumah kayak gini. Nah, bener banget. Ternyata banyak banget ya, Sa, cerita dari sahabat Oke yang menarik-menarik. Mulai dari tadi, apa tuh, insecure soal jerawat, insecure masalah ibadah, insecure soal materi. Pokoknya mulai dari sekarang, mulailah cintai diri kalian sendiri dan asah skill yang kalian punya. Gitu pokoknya. Dan intinya bersyukur. Pokoknya kalau misalkan kita banyak-banyak bersyukur, kita nggak akan sampai ke titik insecure. Percaya deh pokoknya. Setuju banget, intinya tuh bersyukur. Dan juga nih Yan, kan kalau kita bahas tentang insecure, itu tuh tentang proses penerimaan diri. Dan proses penerimaan diri itu perjalanan yang panjang banget. Daripada kita ngisi perjalanan panjang itu dengan stres berlebihan dan jatuhnya tuh malah jadi penyakit gitu. Mendingan kita lakuin hal yang kita suka dan nikmati aja masa-masa itu. Nah, bener banget, dinikmatin. Tapi ngomong-ngomong dinikmatin nih, Sa, kayaknya kita terlalu menikmati sampai lupa nih. Kita tuh udah selesai nemenin sahabat Oke di rumah bahas tentang insecure kali ini. Gak kerasa ya, semoga di episode kali ini lebih banyak pesan yang bisa sahabat Oke dapat dari kita. Dan juga buat sahabat Oke yang punya cerita tentang insecure ataupun tips supaya terhindar dari insecure, bisa langsung tulis di kolom komentar. Bener. Yuk ke bawah, ramein kolom komentar. Tapi nih, Sa, kita juga harus ingetin sahabat Oke di rumah, jangan lupa di like dan di share video ini supaya kita bisa ngingetin banyak orang untuk nggak insecure lagi. Dan jangan lupa yang terakhir, subscribe channel Bandung Oke TV. Nah, bener banget. Itu dia episode OMG kali ini. Sampai jumpa di OMG selanjutnya. OMG, obrolan mahasiswa gaul.